Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang integrasi fungsi rasional. Jadi ini adalah suatu teknik pengintegralan untuk fungsi yang berbentuk rasional. Kadang integral yang melibatkan fungsi rasional itu dapat dikerjakan menggunakan teknik yang telah dibahas sebelumnya, seperti dengan menggunakan teknik substitusi. Contohnya, tentukanlah integral dari 2 dibagi x plus 1 pangkat 3 dx. Nah, ini kita tinggal langsung melakukan substitusi. Pemisalan x plus 1 bagian penyebut ini kita misalkan dengan u, ya. Jadi u sama dengan x plus 1, maka turunannya du sama dengan dx. Sehingga integral yang tadi itu menjadi sama dengan integral 2 dibagi u pangkat 3. Nah, tadi kan x plus 1-nya kita misalkan dengan u. Berarti x plus 1 pangkat 3 sekarang berubah menjadi u pangkat 3. dx-nya berubah menjadi du. Nah, sehingga integral ini tinggal kita langsung kerjakan. 2-nya keluar, dikali integral 1 per u pangkat 3 du. Atau sama dengan 2 integral u pangkat min 3 du. Sama dengan 2. Integral u pangkat min 3 berarti kan u pangkat min 3 plus 1. Yaitu min 2 dibagi dengan min 2. Ditambah konstanta. Ini coret. Sehingga menjadi min u pangkat min 2 plus konstanta. Atau min 1 dibagi u kuadrat plus c ya. Sama dengan u-nya tadi adalah x plus 1. Jadi min 1 dibagi x plus 1 kuadrat ditambah konstanta. Ini hasil untuk integral yang 2 dibagi x plus 1 pangkat 3 dx. Melakukan menggunakan teknik substitusi. Nah, seringkali perlu dilakukan dekomposisi sehingga fungsi rasional yang dimiliki dapat dinyatakan sebagai penjumlahan beberapa fungsi rasional yang lebih sederhana. Kita akan membahasnya satu persatu di slide berikutnya. Nah, ini dia. Yang pertama adalah ketika penyebutnya atau bilangan yang di bawah ya, itu memiliki faktor linier yang berbeda. Contohnya, kita punya di sini adalah integral dari 3x plus 1, 3x min 1, dibagi x kuadrat min x min 6 dx. Ini ketika bagian penyebutnya itu bisa dilakukan pemfaktoran ya, bisa difaktorkan. X kuadrat min x min 6 itu bisa kita faktorkan menjadi x plus 2 dikali x plus 3. Benar nggak? Nah, sehingga bagian 3x dibagi x kuadrat min 6 itu sama aja bisa kita tulis dengan 3x min 1 dibagi x plus 2 dikali x min 3. Jadi yang bagian penyebutnya ini kita ganti bentuknya menjadi bentuk pemfaktoran ya, atau faktor linier. X plus 2 dikali dengan x min 3. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan pemisalan. Jadi 3x min 1 dibagi x plus 2 dikali x min 3 sama dengan, nah ini penyebutnya dipisah. Penyebutnya itu harus kita pisah. Di sini ada x plus 2, berarti di sini x plus 2 ditambah dengan x min 3, x min 3. Lalu kita bikin menjadi suatu konstanta di sini ya. Kita misalkan suatu konstanta A dan B. Sehingga sekarang pemisalannya menjadi bentuk yang seperti ini. 3x min 1 dibagi x plus 2 dikali x min 3 sama dengan A dibagi x plus 2 ditambah B dibagi x min 3. Nah, dari sini tinggal dikalikan silang aja. Jadi 3x min 1 ini itu sama dengan A dikali x min 3 ditambah B dikali x plus 2 ya. Bagian penyebutnya itu sama. Jadi yang kita samakan hanya bagian pembilangnya saja. 3x min 1 sama dengan A dikali x min 3 ditambah B dikali x plus 2. Nah, kemudian kita kelompokkan yang suku-sukunya satu jenis, yaitu yang mengandung atau memuat variabel X, kita kelompokkan juga dengan yang memuat variabel X.
Yang sebelah kiri tetap, yang sebelah kanan berarti A plus B-nya kita kelompokkan, karena keduanya memuat variabel X, sehingga menjadi A plus B dikali X, lalu ditambah dengan ini adalah konstanta. Nah, kemudian kita samakan yang sejenis. Dari sini berarti 3 itu sama dengan AX plus B, ya. Atau AX plus B sama dengan 3. Yang kedua berarti ini konstanta di kanan, ini konstanta di kiri. Berarti min 3A plus 2B itu sama dengan min 1. Min 3A plus 2B sama dengan min 1. Di sini kita mendapatkan dua persamaan linier. A plus B sama dengan 3, min 3A plus 2B sama dengan min 1. Bisa kita gunakan metode eliminasi atau metode substitusi. Kita gunakan aja metode eliminasi. Kita kalikan 2, persamaan yang pertama, ini 2A, ini 2B, yang ini 6. Lalu kita kurangi persamaannya, 2A dikurang min 3A itu 5A sama dengan, ini kan 2B kurang 2B 0, sama dengan 6 dikurangi min 1, 7. Sehingga A sama dengan 7/5. Sudah kita dapatkan A sama dengan 7/5. Lalu kita masukkan lagi ke persamaan yang tadi. A ditambah B sama dengan 3, ya, persamaan yang pertama tadi. Berarti A-nya 7/5 ditambah B sama dengan 3. Sehingga B-nya sama dengan 3 dikurang 7/5. Sama dengan 15 dikurang 7/5 sama dengan 8/5. Jadi A-nya 7/5, B-nya 8/5, ya. Ini A-nya 7/5, B-nya 8/5. Gitu ya. Nah, kemudian nilai A dan B yang di sini kita lakukan substitusi ke yang kita misalkan tadi. Kita masukin ke yang kita misalkan tadi. A di sini kita mengganti dengan 7/5 dan B kita ganti dengan 8/5. Masing-masing diintegralkan. Gitu ya. Jadi integral dari soal yang tadi itu sama dengan A. A-nya adalah 7/5. Karena dia konstanta, kita keluarkan dari integral. Integral 1 dibagi X plus 2, dx. Ditambah B. B-nya adalah 8/5. Dia konstanta, bisa kita keluarkan dari integral. Integralnya 1 per X min 3 dx. Menyesuaikan dengan yang kita misalkan tadi, ya. Yang ini. Yang di bawah X plus 2 sama X min 3. Bagian penyebutnya dx. Nah, dari sini bisa langsung kita lakukan perhitungan integral. Ya, 7/5 integral 1 per X plus 2 dx. Nah, seperti ini. Kan kita punya integral 1 per X dx itu kan sama dengan ln X. Kalau integral 1 per X plus 2 dx, maka dx-nya ini harus kita ganti juga menjadi X plus 2. Yaitu 1 dibagi, X plus 2 D dari X plus 2 dibagi dengan turunannya, yaitu 1. Berarti sama dengan ln dari X plus 2, ya. Hasilnya adalah 7/5 ln X plus 2. Yang ini sama dengan yang tadi, ya. Integral 1 per X min 3 dx. X-nya ini harus kita bikin menjadi X min 3. Dibagi dengan turunannya, yaitu 1. Hasilnya ln X min 3. Jadi yang sebelah kanan 8/5 dikali ln X min 3 ditambah C. Nah, di sini ln itu ada nilai mutlaknya, ya. Kenapa selalu memuat nilai mutlak? Karena logaritma itu selalu bersifat positif pada bagian numerusnya. Tidak boleh negatif, ya. Kurang lebih seperti itu untuk contoh yang pertama. Nah, kemudian di sini kita punya contoh yang kedua ketika faktor linearnya itu berulang. Tentukanlah integral X dibagi X min 3 kuadrat dx. Nah, untuk kasus ini itu ada teorinya. Teorinya seperti ini, ya, perhatikan. Jika penyebut punya faktor linier yang sama berulang, ya, jika bagian penyebut itu punya faktor linier yang berulang, yang sama berulang, X min A pangkat N, maka bentuk pecahan parsialnya itu seperti ini. Px dibagi X min A pangkat N sama dengan A1 dibagi X min A
ditambah A2 dibagi X min A pangkat 2, sampai seterusnya hingga AN dibagi X min A pangkat N. Kalau N-nya 2, seperti contoh soal yang di sini, kalau N-nya 2, berarti sampai sini rumusnya. Nah, secara logika ya, kalau kita punya integral yang bentuknya seperti ini, X min 3 pangkat 2 dx, kan kita harus memecahnya, bentuk pecahan parsialnya kan kalau secara logika, itu kan mungkin seperti ini. Yaitu sama dengan A dibagi X min 3 ditambah B dibagi X min 3. Seperti ini kan harusnya. Bentuk dekomposisi atau bentuk parsialnya, pecahan parsialnya. Karena di sini kan X min 3 pangkat 2, sehingga kita bikin menjadi bentuk penjumlahan dari pecahan, kita uraikan menjadi penyebutnya X min 3, kemudian yang sebelah kanan juga X min 3. Karena kalau dikalikan ya hasilnya adalah yang di ruas kiri, X min 3 pangkat 2. Harusnya kan seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan cara seperti ini, itu salah. Kenapa? Kita akan mencobanya gimana sih agar gimana apa ya? Kita akan mencobanya untuk melihat apakah kira-kira benar nggak sih secara logika kita harusnya menggunakan cara ini atau bukan. Jadi kita misalkan X sama dengan A dikali X min 3 ditambah B dikali X min 3. Seperti ini. X sama dengan AX dikurang 3A ditambah BX dikurang 3B. Gini. Sehingga X sama dengan ini ditambah dengan ini. A plus BX min 3A min 3B. Nah, dari sini berarti kita mendapatkan A plus B-nya sama dengan 1. Sorry. Ini 1 ya di sini ya. Jadi A plus B-nya sama dengan 1. Yang kedua, min 3A min 3B itu sama dengan berapa? 0. Karena konstanta di ruas kiri itu 0. Nah, yang ini kita sederhanakan menjadi A ditambah B sama dengan 0. Nah, kita mendapatkan dua bentuk persamaan. A plus B sama dengan 1 dan A plus B sama dengan 0. Ini adalah bentuk yang saling kontradiksi, saling berlawanan. Ya, kontradiksi. Tidak mungkin kita punya suatu bilangan, dua bilangan, yang kalau kita jumlahkan hasilnya 1 sekaligus 0. Ya. Jadi menggunakan cara bentuk seperti ini itu salah. Ya. Jadi bentuk yang benar itu menggunakan teori yang ada di atas sini. Ya. Jadi teorinya adalah kalau kita punya faktor linearnya berulang, pangkatnya 2, maka rumusnya sampai dengan sini. Yaitu A dibagi X min 3, yang ini tanpa pangkat, ditambah B dibagi dengan X min 3 tapi pakai pangkat. Pangkat 2. Ya, begitu. Nah, ini kemudian bisa kita selesaikan, bisa kita uraikan. Yaitu menjadi X dibagi X min 3 kuadrat sama dengan kali silang aja. A dikali X min 3 kuadrat ditambah B dikali X min 3. Dibagi dengan perkalian pada penyebutnya, yaitu X min 3 pangkat 3. Nah, ruas kiri bagian penyebutnya itu masih berpangkat 2. Ruas kanan bagian penyebutnya berpangkat 3. Agar sama-sama berpangkat 2, maka bagian atas dan bawah kita bagi dengan X min 3 untuk ruas yang kanan. Ya. Sehingga ruas kanan menjadi A dikali X min 3, tidak pakai kuadrat, ditambah B. Karena X min 3-nya dibagi X min 3 hasilnya 1. Dibagi X min 3 pangkat 2. Nah, sekarang bagian penyebutnya ruas kiri dan ruas kanan sudah sama. Jadi tinggal menyamakan bagian pembilang, yaitu X sama dengan A dikali X min 3 ditambah B. Ini ya. X sama dengan A dikali X min 3 ditambah B. Dari sini kita peroleh nilainya adalah, kita bisa uraikan di sini. Berarti X sama dengan A dikali X min 3. Yaitu AX min 3A ditambah B. Berarti A di sini sama dengan 1. Nah, lalu min 3A ditambah B sama dengan 0. Karena konstanta di ruas kiri itu 0.
Karena A-nya 1, berarti min 3 kali A itu min 3 ditambah B sama dengan 0, sehingga B-nya sama dengan 3. Jadi kita peroleh B sama dengan 3 dan A sama dengan 1. Ya, di sini ya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3. Lalu hasil ini kita langsung masukin ke yang kita misalkan tadi. A di sini kita ganti menjadi 1, dan B di sini kita ganti menjadi 3. Lalu masing-masing kita integralkan terhadap X. Gitu ya. Nah, menjadi bentuk yang di bawah ini. A-nya menjadi 1, kemudian B-nya itu menjadi 3. 3-nya kita taruh luar. Nah, integral dari sini itu adalah ln X min 3. Ada nilai mutlaknya. Kalau yang integral sebelah sini itu tidak menggunakan ln karena ada pangkat 2 di bagian penyebutnya. Integral 1 dibagi X min 3 pangkat 2. Itu sama dengan dx. Integral, nah ini pangkatnya kita pindah ke atas sehingga menjadi X min 3 pangkat min 2 dx. Seperti ini. Sehingga kemudian menjadi X min 3 min 2 plus 1, yaitu min 1 dibagi min 1. Sama dengan min dari 1 per X min 3. Yang ini ya. Dikali 3 berarti min 3 dibagi X min 3. Ditambah konstanta ya. Kurang lebih seperti itu untuk yang faktor linearnya itu berulang. Gunakan teori yang ada di sini. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Nah, kemudian kita punya di sini beberapa faktor linear berulang dan beberapa lainnya tidak. Lalu ada faktor kuadratik tunggal. Oke, kita akan bahas untuk yang di atasnya saja. Yang bagian beberapa faktor linear berulang dan beberapa lainnya itu tidak. Ini menggunakan sifat dari teori yang barusan, yaitu ketika faktor linearnya itu berulang. Yang tidak berulang di sini, X plus 3 cukup disebutkan satu kali saja, X plus 3. Nah, yang berulang berarti X min 1 pangkat 2. Pangkat 2 itu artinya kan berulang. X min 1-nya ada 2 kali, muncul 2 kali. Berarti penulisannya adalah dipecah menjadi X min 1 dan X min 1 pangkat 2 ya. Menggunakan teorema yang tadi. Nah, berarti di sini kita punya 3 buah konstanta atau bilangan A, B, dan C. Gitu ya. Ini pembahasannya agak cukup panjang ya. Jadi bisa kalian kerjakan sendiri aja menggunakan cara seperti ini. Jadi dimisalkan dulu seperti ini. A dibagi X plus 3 ditambah B dibagi X min 1 ditambah C dibagi X min 1 kuadrat. Gitu ya. Atau kita bahas aja. Coba kita bahas aja. Kita bahas aja untuk yang di atas ya. Yang ini. Beberapa faktor linear berulang dan beberapa lainnya tidak. Contoh soalnya adalah ini. Nah, berarti dari sini yang ruas kiri itu bagian penyebutnya adalah X plus 3 dikali X min 1 pangkat 2. Ruas kanan penyebutnya ini kalau kita kalikan semua nanti akan menjadi X plus 3 dikali X min 1 pangkat 3. Sedangkan ruas kirinya hanya pangkat 2. Berarti nanti dikalinya itu, dikali-kali silangnya itu adalah kita bagi dengan X min 1, bagian atasnya dan bagian bawahnya. Agar nanti penyebutnya sama dengan ruas kiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti ini menjadi sama dengan A dikali, kan harusnya itu A dikali X min 1 dan X min 1 kuadrat. Berarti A dikali X min 1 pangkat 3. Nah, tapi kita bagi menjadi X min 1. Sehingga A dikali X min 1 pangkat 2. Lalu ditambah B. Nah, B ini kan dikali X plus 3 dan dikali X min 1 pangkat 2. Tapi kita bagi dengan X min 1, sehingga di sini hanya menjadi X plus 3 dikali X min 1. X plus 3 dikali X min 1. Lalu ditambah dengan C dikali X min 1 dikali X plus 3. Dibagi X min 1 berarti hanya dikali dengan X plus 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita bagi dengan penyebutnya.
X plus 3 dikali X min 1 pangkat 3 harusnya, tapi kita bagi dengan X min 1 sehingga menjadi pangkat 2. Nah, jadi yang bentuk pembilang ini bisa kita uraikan ya. Oke, coba kita uraikan untuk yang pembilangnya. Berarti sama dengan A dikali ini adalah X kuadrat min 2X plus 1 ditambah B dikali X kali X kuadrat plus 2X ya, min X plus 3X plus 2X min 3 ditambah X plus 3. Gini ya, untuk penyebutnya biarkan saja. Sama dengan, nah ini kita kelompokkan yang masing-masing memuat suku yang sama, yaitu X kuadrat, X ataupun konstantanya. Berarti A plus B kita kelompokkan karena memuat variabel X kuadrat. Kemudian untuk yang X itu kita punya di sini plus min 2A, kemudian 2B, lalu 1. Ya, dia X. Karena X-nya itu min 2AX plus 2BX dan X. Gitu ya. Lalu konstantanya adalah A dikurang 3B ditambah 3. Jadi ini itu mewakili koefisien pada X kuadrat. Nanti akan kita sama dengankan dengan 3. Lalu ini adalah koefisien pada X. Berarti kita sama dengankan dengan min 8. Dan konstantanya itu sama dengan 13. Gitu ya. Oke, kita kerjakan saja. Berarti A plus B itu sama dengan 3. Sehingga A itu sama dengan 3 min B. Gitu ya. Kemudian kita gunakan yang ini. Min 2A. Oke, kita ganti tinta aja ya. Min 2A ditambah 2B ditambah 1 sama dengan tadi min 8. A-nya 3 min B. Berarti min 2 dikali 3 min B ditambah 2B sama dengan min 8, 1 pindah ke kiri. Sorry, 1 pindah ke kanan. Berarti min 9. Nah, sehingga sekarang menjadi min 6 ditambah 2B ya. Ditambah 2B, 4B. Sama dengan min 9. Sehingga 4B sama dengan berapa ini? Min 3. Ya, min 3. B sama dengan min 3 per 4. Ya, jadi kita punya B-nya itu adalah min 3 per 4. Sorry. Ini ada yang salah, guys. C ya, ada C-nya ya ternyata ya. Oke, kita punya kesalahan di sini. Ternyata di sini itu ada C. Sorry. Kita kesalahan ya, ada kesalahan untuk yang soal ini. Berarti di sini itu C X plus 3. Nah, seperti ini ya. Otomatis ini pun juga ada kesalahan nih di sini nih. Oke, kita bahas. Berarti ini min 2A plus 2B plus C. Nah, X. Konstantanya A min 3B plus 3. Plus 3C ya. Plus 3C. Nah, seperti ini. Oke, berarti kita di sini ada kesalahan perhitungan. Oke, kita kerjakan lagi aja. Nah, berarti min 2A ditambah 2B ditambah C sama dengan min 8. Nah, seperti ini. Sehingga menjadi min 2, A-nya adalah 3 min B. Ditambah 2B ditambah C sama dengan min 8. Ini min 6. Ditambah 2B tambah 4B. Tambah C min 8. Sehingga 4B ditambah C sama dengan min 2. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bagian koefisiennya. A min 3B ditambah 3C sama dengan 13. Ya, 13 kan. Berarti A-nya tadi berapa? 3 min B. 3 min B. Min 3B. Tambah 3C sama dengan 13. Berarti 3 min 4B tambah 3C sama dengan 13. Min 4B tambah 3C sama dengan 10.
Kedua persamaan ini kita jumlahkan. Ya, kita tambahkan. Ini persamaan pertama, kita jumlahkan dengan persamaan yang kedua. Min 4B ditambah 3C sama dengan 10. Hasilnya adalah 4C sama dengan 8. C-nya sama dengan 2. C-nya sama dengan 2. Berarti sekarang kita lakukan substitusi kemana? Lakukan substitusi ke sini agar mendapatkan nilai B-nya. Berarti 4B ditambah 2 sama dengan min 2. Sehingga 4B sama dengan min 4, B-nya sama dengan min 1. Nah, kita sudah mendapatkan C sama dengan 2, B-nya sama dengan min 1. Lalu A-nya adalah kita lakukan substitusi ke sini. A sama dengan 3 dikurang min 1 sama dengan 4. Jadi A-nya sama dengan 4, B-nya min 1, C-nya adalah 2. Ya. Berarti di sini itu A-nya 4, kita ganti dengan 4, B-nya kita ganti dengan min 1, C-nya kita ganti dengan 2. Gitu ya. Nih, ini 4 tadi, di sini min 1, dan di sini 2. Lalu kita hitung integralnya. Berarti integral dari 1 dibagi X plus 3 dx ditambah, oh sorry, dikurang ya, karena dia min. Min integral, sorry ini 4, 1, X min 1 dx ditambah integral 2 dibagi X min 1 kuadrat dx. Yang ini tinggal logaritma natural ya hasilnya ya. Berarti ln 4 ln X plus 3 dikurang ln X min 1. Nah, yang sebelah kanan ini itu berarti kita ubah menjadi X min 1 pangkat min 2 dx. Sehingga ini menjadi X min 1, sorry, integralnya hilang. 2 X min 1 pangkat min 1 dibagi min 1 ditambah C. Sehingga hasilnya adalah, ini kita tulis dulu, 4 ln X plus 3 dikurang ln X min 1 dikurang 2 dibagi X min 1 ditambah konstanta ya. Itulah hasil untuk integral yang ini. Yaitu ketika faktor linearnya berulang dan beberapa lainnya tidak. Lalu kita punya faktor untuk bentuk kuadratik ya. Kuadratik itu berarti polinomial berderajat 2 di salah satu bagian faktornya, bagian penyebutnya. Nah, proses dekomposisinya itu berarti memecah menjadi dua bagian. Bagian pertama ini adalah faktor linearnya, 4x plus 1. Lalu bagian kuadratiknya itu x kuadrat plus 1. Cukup sekali saja karena dia tidak berulang. Cuman bedanya adalah pada bagian pembilang. Kalau faktornya berbentuk kuadratik dan dia tunggal ya, kalau dia berbentuk kuadratik berarti bagian atasnya atau pembilangnya itu merupakan polinomial yang ordenya atau derajatnya lebih rendah satu tingkat. Yaitu di sini pangkat 1. Kita misalkan sebagai bx plus c. Kalau faktor linier berarti orde yang di atasnya itu satu tingkat lebih rendah yaitu pangkat 0 atau cuma konstanta ya. Kurang lebih seperti itu. Kita cari dulu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa, lalu tinggal dimasukkan ke sini, kemudian diintegralkan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.